Jadi dia mau nyerang bahwa Alkitab itu apa, bahwa Yesus tidak disalib gitu kan dari Al-Quran. Saya udah kasih tahu ya, Al-Quran sendiri masa kebingungan berapa banyak versi yang mengatakan Yesus tidak disalib gitu kan. Nah dari Al-Quran sendiri udah patah dia nggak bisa serang dari ayat Al-Quran, pokoknya nggak bisa. Lalu dia cari dari Alkitab gitu kan, dia cari dari Alkitab, dia mau tunjukin sama saya Yesus itu bukan berdasarkan nubuat bahwa dia disalib, itu kan berdasarkan pengkhianatan atau segala macam gitu, itu juga nggak kena gitu loh. Akhirnya ternyata di situ ada si Dini yang denger dia ngomong. Tiba-tiba aku udah tanya jawab kan, dia ngomong langsung aku dimaki-maki, katanya nenek lampir, segala macam. Lari aku pontang-panting, aku ngeri sama itu loh, sama Dini itu. Aku dia tuh teroris gitu. Iya, serem banget dari malam tuh habis aku dimaki-maki. Wah, nenek lampir, ini segala macam. Aku lari aja. Buti, si Munir dari tadi ini main chatting. Emang mau apa sih Munir yang kamu mau sampaikan? Silakan nanya sama Bu Uti, ada Bu Sofia tuh juga. Silakan. Sama Bu Sofia aja, saya mah. Oh iya, Munir, buka meja Munir. Munir. Halo Munir. Pak Munir. Apa, Bil? Kamu kalau mau nanya aja. Kalau kamu nggak nanya, ya mendingan kamu nanya daripada kamu itu senang sekali chatting kayak cewek-cewek aja. Nanya aja doa ada Bu Sofi, Bu Sofi sama Bu Utin di ayo kamu nanya. Aku aja nggak ngerti temanya apa, masa disuruh nanya. Pak Munir. Kak, terserah ini bebas. Kamu mau nanya apa? Silakan kamu Tin. Iya, dia. Aku dengar dikit sih tadi. Jadi Injil yang diajarkan Yesus yang mana? Ibu Hadasa juga jangan satu. Injil yang diajarkan Yesus yang mana, Bu Uti? Aku sih Hadasa saja. Masya Allah. Yesus nggak pernah ngajarin Injil, Pak. Tuhan kamu Yesus, jangan masalah kau. Ya saya itu masalah, bukan masalah. Masya Allah, masalah. Pak Munir, masalah. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin Injil. Berarti nggak pernah ngajarin Injil? Adalah Injilnya. Udah. Jadi nggak pernah ngajarin dianya. Udah. Injil itu Yesus, Pak. Injil itu artinya kabar baik. Ya, jadi begini, saya jelaskan sama Pak Munir ya. Di dalam Quran itu salah kaprah, ya. Di dalam Quran dikatakan Injil adalah sebuah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa nenen. Itu bukanlah pandangan Judeo-Christianity. Ya, Injil itu bukan sebuah kitab, tetapi kabar baik. Kabar baiknya kenapa? Yaitu kedatangan seorang juru selamat atau penebus. Yesus itulah Injil itu sendiri. Ketika dia di bumi, dia mengajarkan datangnya kerajaan surga. Artinya apa? Kerajaan surga. Tadinya yang kita terpisah dari Allah, disatukan kembali oleh karena pengorbanan Yesus. Yesus itu Injil, Pak. Roma 1 dikatakan Injil ini sudah diberitakan oleh para nabi. Jadi para nabi itu dari sejak zaman Taurat, sejak zaman Musa sudah memberitakan kabar baik itu nanti loh akan datang seorang yang akan disembelih seperti anak domba yang nggak bersalah ini, menjadi goel yang akan meremukkan kepala iblis yang akan menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Itu kabar baiknya. Kapan? Di nanti-nanti, makanya sama orang Yahudi menanti Mesias. Mesias ini adalah kabar baik itu. Kenapa ada kabar baik? Karena kan ada kabar buruk. Kabar buruknya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita kena kutuk. Kita sudah jadi orang terkutuk, ya, kita hidupnya susah, ada virus kayak begini. Semua harus mendatangi neraka. Terus apa? Ya, semua harus mendatangi neraka. Jadi sudah ada kabar buruk, Pak. Dosa dan kematian itu masuk ke kita dan kita semua ini calon neraka tadinya. Itu kabar buruk. Makanya Tuhan memberikan ada jalan keluar, ada kabar baik. Nanti pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Setelah apa waktunya Goel atau sang penebus ini datang? Setelah semua nubuatan itu digenapi. Dikasih dulu ciri-cirinya sama Tuhan. Nanti ya, ini anak nih ya, sang penebus ini lahirnya harus dari seorang perawan. Ya, perawan ini harus tinggalnya, nanti lahirnya harus di Bethlehem Yehuda. Harus di Migdal Eder kelahirannya. Anak yang akan dilahirkan ini nanti disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat yang ajaib. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi.
Ada sekitar 350 lebih nubuatan mengenai Mesias. Nanti Mesias ini matinya harus ditusuk tangan dan kakinya. Itu sudah dinubuatkan, Pak. Jadi Yesus itu Injil itu sendiri, bukan Injil itu bukan sebuah kitab. Itu kelirumologi. Makanya kita bisa mengatakan dengan pasti Quran ini bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Injil aja dia nggak ngerti. Ya, apalagi Allah Anda mengatakan pada Musa, Taurat dan Injil ada pada zaman Musa. Keliru, pada waktu itu kitab Injil belum ada. Ya kan? Pada zaman Musa kok bisa ada kitab Injil dari Hong Kong? Ya kan? Kenapa? Karena Allah Bapa mengatakan bahwa Isa itu keponakan Musa, sehingga pamannya dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Itu keliru, Pak. Oke, Bu Utin. Ya, jadi sudah jelas ya, salah kamu kalau kamu nggak tulis. Ini Bu Utin ada si Happy Sandi, Balki ini mau bicara. Silakan kamu bicara, nggak usah chatting lah Happy Sandi. Silakan kamu bicara. Sini ada Ibu Utin sama Ibu Sofi, silakan. Nah, lari lagi dia. Jadi Anda Muslim harus sadar, harus cari kebenaran. Ya, apalagi bagi Anda ini kan ada banyak waktu ya, terutama kalau Anda harus di rumah atau kena COVID seperti ini. Anda buka aja, belajar. Ini sekarang terbuka kok. Orang bohong itu langsung bisa ketahuan. Ya, kayak tadi misalnya Pak Dani tunjukin kitab Taurat. Bisa sampai dari Kejadian sampai Maliaki. Gue heran tuh siapa yang bikin aplikasinya tuh. Maha Guru Api yang mana tuh? Dicek dulu tuh aplikasi apa tuh. Kok bisa kitab apa? Aplikasi apa tuh tadi? Pasti Sudah buatan mereka itu, Bu. Apa sih itu aplikasi apa itu? Kok bisa kitab Taurat dibuka kok? Dari Kejadian sampai Maliaki, gue heran. Aplikasi Padani, buatan Padani. Mungkin Padani mau bikin kitab yang lain kali. Tapi kok bisa bikin kitab sendiri gitu? Bisa bikin aplikasi sendiri gitu? Namanya apa tadi? Dicek nggak? Nama aplikasinya apa? Aku mau cek nih. Agak ada. Nanti coba mundur ke ini di channelnya Bu. Iya, heran loh gue. Taurat klik dari Kejadian sampai Maliaki kayaknya Deuterokanonika masuk juga tuh kali. Kitab Tobit. Jadi dia termasuk Taurat. Tapi ketika ditanya, Pak Dani percaya nggak isinya? Itu urusan saya. Kok bisa urusan saya? Tapi Pak Dani percaya itu. Nah, teman-teman Muslim yang ngechat, coba bersuara aja, jangan ngechat deh. Jadi di YouTube-nya kelihatan tuh chatannya. Anas. Iya, makanya jangan di-mute supaya nggak ngechat. Anas. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan segenap hati atau segenap jiwa, tapi juga dengan segenap akal budi. Ya, jadi harus pakai otak. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kau jangan ngibul. Apa yang ngibul? Yesus nggak pernah ngaku dia Injil kok. Yesus nggak pernah ngaku dia Injil. Kok Yesus ngaku dia Injil? Injil itu artinya kabar baik. Injil itu euangelion, artinya kabar baik. Mana berkata? Oh, Yesus ngaku dia Injil. Gimana? Nggak ada. Ini goblok lagi nih orang. Sekarang aja. Ya, coba ayatnya buka. Injil itu bukan kitab, Munir. Injil itu artinya kabar baik. Kata siapa? Kata kamu. Kata Yesus gimana? Wah, yang punya buku siapa? Goblok lagi nih orang. Yang punya buku siapa? Coba kamu yang membantah. Yang punya buku siapa kamu? Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa nenen. Itu bukan kitab Injil. Injil itu nggak ada kitab Injil. Injil itu kabar baik. Yesus itu Injil apa? Dasarnya apa? Yesus itu kabar baik itu sendiri. Buka Roma 1. Buka apa itu kabar baik. Kabar baik adalah Yesus mati. Yesus adalah Tuhan. Kemudian dia mati bagi dosa-dosa kita dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu Injil, itu kabar baik. Kabar baik itu Yesus sendiri. Berarti yang tulisan Lukas itu bukan Injil itu. Bukan. Itu kitab berita Injil menurut Lukas. Lalu bicara Injil Lukas. Injil Lukas. Bukan goblok. Gini, Bu Sophie saya yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir para rasul. Iya, Pak. Ya, gereja menyebutnya kitab ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias.
Artinya apa? Ini adalah kabar baik. Siapa kabar baik? Yesus. Matius, Markus, Lukas itu cuma cerita tentang Yesus. Yesus itu Injil itu sendiri yang diceritakan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi itu Injil adalah Yesus itu sendiri menurut kata Markus, menurut kata Lukas. Injil menurut Yohanes, artinya kabar baik menurut Yohanes. Jadi bagaimana Yohanes memandang Yesus? Itu diceritakan di dalam Injilnya. Bu Sofi, Gimana sih coba lo? saya ngomong Pak Munir, pola pikirnya Pak Munir itu udah Bapak patenkan begitu Pak. Jadi Bapak bayangkan gini Pak, coba kata-kata kadrun di Indonesia dikenal nggak sekarang ini? Dikenalkan ya. Tetapi adakah instansi atau presiden yang menyatakan tentang kadrun ini loh gitu? Tidak, itu berproses Pak, secara alami Pak Munir. Yesus itu kabar baik gitu. Intinya gitu Pak. Secara proses alami, lama-lama orang karena Alkitab, karena 3-4 Injil yang Bapak bilang kitab Injil itu, yang kita sebut kitab Injil itu, memoir para rasul itu ditulis dalam bahasa Yunani, maka lama-lama Injil yang melekat di hati orang. Jadi Injil itu menjadi nama dengan sendirinya. Jadi begini Miss Adasa. Aslinya begini loh, kenapa dikenal sebagai kitab Injil? Itu kitab kabar baik, karena hanya keempat itu yang menceritakan fokus tentang Yesus. Yesus adalah Injil itu sendiri yang diberitakan oleh para rasul. Ya, jadi itu aslinya adalah berita Injil menurut kata Markus. Berita Injil menurut Matius, makanya ditulis dalam manuskrip Asia Injil menurut atau Injil menurut kata Markon, artinya Injil menurut Markus, Injil menurut Matius. Kalau di Katolik masih mengucapkan dengan cara seperti itu sampai sekarang. Inilah Injil menurut Markus gitu. Jadi kabar baik itu siapa yang diberitakan Markus? Ya Yesus. Kalau Anda lihat bolak-balik itu cerita cuman kehidupan Yesus, mengenai apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Itulah Injil. Matius 1 sampai 28, bagaimana dari Yesus lahir, kelahirannya diceritain, silsilahnya siapa Yesus ini, ya kan? Anaknya siapa Yesus ini. Yesus dibaptis, itu semua tentang Yesus fokusnya. Bagaimana dia memanggil murid-muridnya, apa yang Yesus ajarkan. Yesus khotbah bahagia di khotbah di bukit, khotbah bahagia Matius 5. Yesus mengatakan aku datang kedua kali, tentang penyaliban Yesus, kematian Yesus, kebangkitannya. Itulah Injil. Iya, Pak Munir tuh Pak Munir itu korban dari pernyataan yang di kitab sebelah sono. Iya, jadi dia pikir Injil itu ditetapkan, diputuskan, dinyatakan secara ketok palu gitu, nggak begitu Pak Munir, alami Pak. Ketika orang mengenal Tuhan Yesus, mereka tahu kabar baik itu adalah Tuhan Yesus, semua cerita tentang dia itulah yang disebut Injil. Alami Pak. Tadi saya udah kasih contoh. Tadi kayak kadrun itu kan Pak, nggak ada yang ketok palu. Kadrun artinya ini, enggak Pak. Itu contoh gampangnya biar Bapak nyambung logikanya aja ya. Oke. Ini ada si Anas ini mau bicara. Jadi begitu ya Pak Munir udah mengerti ya. Jadi Alkitab itu isinya Taurat, isinya Sabur, isinya Injil ya. Jadi Injil itu bukan nama kitab ya Pak Munir, itu yang Pak Munir dari dulu salah paham. Jadi kayak kitab Pak Munir namanya Al-Quran gitu. Jadi kitab Injil itu bukan seperti Al-Quran yang mempunyai nama. Nah silakan Anas Malik, kamu bicara. Anas Malik, open mic. Mas Malik, waduh cuma chatting aja. Ada yang Muslim mau bicara, silakan bicara. Oke, baik. Dengar tak? Dengar tak? Selamat petang. Ya silakan. Selamat petang. Oke, selamat petang. So saya mendengar mendengar daripada tadi perbicaraan, mungkin banyak yang perlu umat Kristian ataupun penyembah Yesus perlu pelajari tentang Islam. Mungkin sumber yang belajar tu salah saya rasa. So mempelajari Islam tu perlu kepada sumber yang benar.
Bila kita belajar kepada sumber yang salah, inilah jadinya sesatnya ataupun mendapat satu pelajaran yang salah. So berkenaan dengan saya mendengar tentang kitab palsu ataupun sesuatu kitab suci ataupun firman Tuhan tu palsu lah apalah tadi kan saya mendengar. So begini, sesuatu firman Tuhan tu pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di kitab kami iaitu kitab umat Islam iaitu Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya itu jelas tiada bantahan sebenarnya. Tiada siapa yang boleh bangkang apalagi kami umat Muslim, apalagi yang di luar Muslim membangkang tentang keaslian Al-Quran. Apa dikatakan Al-Quran jelas mengatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dicampur tangan manusia. Apa pun kalian katakan tentang itu, tentang ini, yang sesuai dengan Al-Quran kami terima, yang tidak sesuai kami tidak terima. Contoh, Yesus berkata, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. So sesuai dengan Al-Quran, apa yang Yesus ajarkan kami terima. Yang tak sesuai mengatakan Tuhan itu 3 ataupun Tuhan itu 4 ataupun 5, 6, 7, 8, tak sesuai kami tolak, buang jauh-jauh ke Laut Cina Selatan. Cina Selatan. So apa yang sesuai dengan Al-Quran kami terima. So berkenaan dengan kitab palsu ataupun sesuatu yang palsu firman Tuhan tu, umat Muslim mengetahui kitab mana yang palsu. So jelas kalau umat-umat Kristian ingin mengetahui tentang Islam, pergilah kepada sumber yang benar, jangan kepada Christian Priest. Okey, terima kasih, itu saja daripada saya. Sekian. Oke, saya bertanya, di mana Quran yang asli sekarang disimpan? Halo? Halo, suara saya bisa kedengeran teman-teman? Bu Sophie. Ya, silakan sebutkan di mana Anas, Quran Kak yang asli Anas. disimpan. Anda mengatakan Alkitab kami palsu. Kami bisa menunjukkan 66.000 manuskrip yang bisa dibandingkan dengan kitab yang sekarang ini, bahkan dari sejak tahun 250 sebelum Masehi. Silakan tunjukkan Quran asli sekarang disimpan di mana? Anas, Pak Anas yang ditanya, Pak Anas. Pak Cik Anas. Dibuka mute-nya, Pak Cik. Tidak ada yang nge-mute Bapak. Okey. Bagaimana saya nak bercakap kalau saya di mute? Okey, begini. Kalau berkenaan dengan Al-Quran yang asli, begini. Mungkin perlu mengetahui bagaimana cara Al-Quran diturunkan dan dituliskan. Kalau berkenaan, kami tidak fikir tentang manuskrip asli ke, benda tu dulu ditulis di pelepah kayu ataupun di pelbagai-bagai benda yang mudah reput ataupun mudah dihakis. Begitu maksudnya. Kalau ibu bertanya di mana yang asli, saya pun bertanya. Sebab berbeza, penulisan Al-Quran dan kitab Injil tu berbeza. Cara penulisannya ikut selera hati kan. So berkenaan dengan Al-Quran bukan mengikut selera hati ataupun katanya pimpinan Roh Kudus lah kan. Bukan, Al-Quran tu daripada Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menghafalkan secara oral dan ditulis oleh para sahabat. So kalau berkenaan dengan kitab manuskrip asli ke apa tu, kami tak berfikir tentang itu. Yang penting isi Al-Quran tu sendiri, apa syariat dan hukum-hukum dalam Al-Quran tu. So itu sudah terbukti ajaran Islam tu sebenarnya memang benar, ataupun apa yang tertulis dalam Al-Quran tu sebenarnya memang benar. Berbalik dengan di mana aslinya, saya boleh mengatakan sudah terhakis disebabkan tertulis di kulit-kulit binatang ataupun pelepah-pelepah keruma. So sudah dihakis oleh itu menyebab perbezaan zaman ataupun masa. Itu je. Terima kasih. Oke. Yang kedua, di mana manuskrip Utsmani yang tadi Bapak katakan ditulis oleh Said bin Thabit? Disimpan di mana sekarang tulisan Said bin Thabit ini? Yang katanya dikirim ke 9 provinsi. Nah, sebentar, Pak Anas, jangan di-mute lagi. Buka, ntar dibilangnya di-mute lagi, kebiasaan. Jangan di-mute lagi. Iya, Pak Anas yang mute sendiri.
Jangan Cuma di ditutup. unmute-nya yang nggak bisa sendiri, Pak. Jangan ditutup, Harus admin. Panas. Tetapi ketika teman-teman bicara, Panas diam. Ketika bicara, Panas ngobrol aja gitu. Ya silakan Panas, itu pertanyaan Bu Sophie tuh. Jangan Oke, baik. Sorry. Sebab saya tak suka bila orang bercakap, saya tak suka tu sebab saya mute. Nggak Gini. bisa, Panas. Saya bukan macam orang lain. Saya diskusi cara yang baik. Itu bukan saya orang bercakap nanti kena maki apa tak boleh nanti. Ya, apa soalan tadi? Agak, nih. Panas, dengerin ya. Panas Ya. maksud saya jangan di-mute. Panas jangan di-mute lagi, nanti susah lagi bukanya. Coba soalan Bu Sofiatul. Panas kurang jelas Bu Sofiatul. Dengerin ya Pak ya, Panas ya. Halo Bu Sofi. Itu naskah aslinya. Iya, silakan dijawab. Ya, tulisannya Said bin Tabib. Naskah di 9 asli provinsi sekarang disimpan di mana sekarang? 9 provinsi tu saya tak pasti. Kalau Musyaf Osmani sekarang ada di Mekah. Mungkin Bu Sofi mengucap 2 kalimah syahadah dan pergi ke Mekah, di sana ada tentang tu. Okay. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Jadi kalau ya Bapak gini. Referensinya dari mana? Silahkan di-searching profesor siapa yang mengatakan Quran asli sekarang ada di Mekah. Tak begini. Cara dia Bu Sofi mengucap 2 kalimah syahadah, pergi ke Mekah dan pergi sendiri melihat. Itu je. Terima kasih. Oke, saya sama sekali tidak percaya Allah Anda, Pak. Apalagi tidak percaya Nabi boleh. Apatah lagi kalau percaya Tuhan. Sekarang begini, apalagi kita saya tidak percaya Tuhan menjelma. Sebentar. Okay. Kita mau berdiskusi, kita mau membuktikan Alkitab apa Quran yang palsu. Ya, Bapak tunjukkan Quran manuskrip Utsmani di mana sekarang. Silakan oleh Profesor siapa disimpan di museum mana. Silakan tunjukkan manuskrip satu saja yang ditulis oleh Said bin Tabib. Oke, baik. Saya ulang balik jawaban saya. Mengucap 2 kalimah syahadah, pergi ke Mekah, lihat sudah, di Musyaf Osmani. Jebakan itu namanya, Pak. Itu jebakan, Pak. Nggak baik, Pak. Itu berarti bukan jawaban akademis, ya. Iya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat, YouTube sudah bisa melihat kualitas kalian sebagai Muslim dengan kualitas kami sebagai apologet Kristen. Ya, memang tidak ada satupun manuskrip Quran yang asli. Itu hanya diklaim menurut hafalan Imam Hafs dari Ashim. Jadi kalau Anda lihat page A daripada Quran versi Hafs yang sekarang, itu diklaim sebagai hafalan Imam Hafs. Manuskripnya nggak ada. Ya. Perlu lagi saya tekankan satu lagi. Al-Quran dia bukan macam penulisan manusia, katanya dipimpin Roh Kudus. Bukan. Al-Quran tu dihafal oleh Nabi Muhammad, dilisankan secara oral oleh Nabi Muhammad dan ditulis para sahabat. Dia bukan seperti kitab-kitab yang ada mengatakan contohnya katanya dipimpin Roh Kudus. Saya tak. Dia bukan begitu. Kena bezakan. Silakan Bapak kasih data dulu, Pak. Kasih data aja. Sekarang menurut data sejarah, Utsman bin Affan menyuruh Said bin Tabib untuk menyatukan perbedaan-perbedaan bacaan yang pada waktu itu ada ke dalam Mushaf Wahid. Kemudian salinannya dikirim ke 9 provinsi. Di Baka, ya di Damaskus, di Damaskus, di Basra, ya di Madinah, dan ada 9 provinsi, ada 5 sampai 9 provinsi. Pertanyaan kami sebagai apologet Kristen, di mana tulisan salinan manuskrip Said bin Tabib ini sekarang disimpan? Tulisan Zaid bin Sabit, saya tak faham. Ibu saya rasa perlu belajar lagi bagaimana Aruf tu semasa zaman Sayyidina Utsman tu dibaca. Sebentar. Teman-teman, tolong ini aja deh yang orang Muslim yang ngerti aja, yang ngerti sejarah. Tolong. Muslim yang tahu aja di chat ada enggak? Yang tahu sejarah aja. Satu lagi saya. Yang tahu sejarah bagaimana Quran terbentuk. Di kitab Al-Quran tiada pornografi. Munir itu Munir mau jawab tuh. Tolong dibuka aja, di unmute Munir. Silakan. Munir silakan jawab Munir di. Ya gini, Bu Sophie itu sok banget. Tadi kan ketika disuruh belajar dulu, lalu dia motong seolah-olah lawan bicaranya nggak ngerti. Nah,
Pak Munir. Munir. Saya Munir, tanya, dulu. Pak Munir Dulu Anda tahu belajar dulu. nggak kanonisasi Quran? Sebentar, Pak Munir saya tanya ya. Oh, gitu. Pak Oke, Munir oke. tahu nggak pada zaman Utsman bin Affan, Utsman menyuruh Sain bin Thabit untuk membuat satu yang disebut Mushaf Wahid. Kemudian disalin, dikirim ke 9 kopiannya ke 9 provinsi. Pak Munir tahu dulu nggak sejarah ini? Loh, itu Al-Quran yang ada kita sekarang itulah yang asli. Ngapain kita? Yang saya tanyakan Pak Munir, di mana sekarang tulisan Said bin Thabit ini yang dikirim ke 9 provinsi disimpan di mana? Itu pertanyaan saya. Bapak ngerti apa enggak? Asli terdiri dari Disimpan di mana? Itulah yang asli. Bapak tunjukin ini loh. Bapak bisa share screen sekarang. Bapak tunjukin. Ini loh tulisan Utsman bin tulisan Said bin Thabit sekarang disimpan yang dikirim ke Damaskus misalnya. Sekarang disimpan di museum ini manuskripnya nomor sekian. Gitu Pak Munir. Udah Bapak. Perlu banyak belajar dulu. Jadi Al-Quran ini orang pintar kali ya. Kita, Pak Munir baca buku sejarah. Pak Munir baca bukunya Jalaluddin Asyuyuti enggak? Jawab, tapi Sebentar saya tanya. Sebentar saya tanya, Pak Munir itu beli Bapak beli di Shopee itu harganya 300-an. Itu bukunya tulisan Jalaluddin Asyuyuti. Sebentar saya tanya Pak, pada waktu zaman Said bin Thabit itu disatukan dalam Mushaf Wahid dikirim ke 9 provinsi. Saya tanya sekarang mana tulisan salinan kopian Said bin Thabit ini disimpan di museum mana, manuskrip nomor berapa? Itu pertanyaan saya. Ya, udah dulu istirahat kau. Jadi Al-Quran yang ada di kita sekarang ini itu susunannya itu. Pertanyaan saya bukan Al-Quran yang ada di kita sekarang ini. Al-Quran yang di Bapak itu merupakan hafalan Imam Hafs tahun 1924. Bapak baca nih, bukunya judulnya Studi Al-Quran Komprehensif Terjemahan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Ini orang goblok ya. Jadi Al-Quran yang ada di saya saat Pak ini, Munir, saya tanya dulu, Pak Munir baca. Pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya aslinya. Yang sekarang Bapak punya tuh cetakannya Pak, cetakan tuh Bapak ada pustaka Azam, ada pustaka apa pada itu cetakannya. Bapak ngerti nggak sih manuskrip? Bapak tahu nggak manuskrip? Bapak tahu nggak artinya manuskrip? Yang ditulis tangan oleh Said bin Thabit. Bacanya sama. Pak Munir, yang saya minta tulisan tangan Said bin Thabit yang dikatakan dia menyatukan Quran dalam satu bacaan, kemudian disalin 9, ada 9 kopian, dikirim ke 9 provinsi. Sekarang di mana? Itu adalah aslinya yang di kita saat ini itu. Ngapain cari yang asli lagi? Ada Al-Quran 2. Aduh susah Pak, Al-Quran itu kan dari cetakan dulu ya, mesin ya, Pak itu Munir, juga. Pak Munir itu cetakan Beda mesin dengan kitab Pak. kalian. Pak Kitab kalian walaupun Munir, Pak asli Munir bahasanya dari tunggu Yesus, dulu, tapi minum kalian dulu anggap Pak Munir. apokrif. Minum dulu Pak Munir. Pak Munir. Anda lebih memilih. Pak Munir, saya kalau ngatain ada goblok kayaknya terlalu ini banget ya. Saya ngomong ya Pak, kalau ditanya Alkitab aslinya mana, kita nggak jawab yang dipegang kita sekarang ini Pak, itu goblok. Kita punya manuskrip Pak, kita punya ribuan manuskrip itu aslinya dalam bahasa Yunani. Ya mantesan makanya jangan ngomong, Quran nggak punya